Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berlangsung dengan baik. Duduk, siap, berdoa, mulai. Hadir semua berarti ya? Setelah itu silakan untuk mengecek depan, kanan, kiri, belakang apakah ada sampah di kanan kiri kalian. Untuk memulai pembelajaran supaya kita belajar dengan nyaman ya. Silakan dibuang dulu sampahnya kalau ada sampah. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, di sini saya mau bertanya dulu pada kalian. Kira-kira kalian ingat nggak kita minggu kemarin itu belajar apa? Ciri-ciri makhluk hidup yaitu 1 bernafas, 2 bergerak. Bergerak. Selanjutnya 3 beradaptasi. Membutuhkan makanan atau nutrisinya. Ya. Yang kelima peka terhadap rangsa. Yang keenam tumbuh dan berkembang. Yang selanjutnya berkembang biak atau bereproduksi. Mengeluarkan zat sisa. Sudah menyebutkan materi kita yang minggu kemarin tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, untuk hari ini ada kaitannya dengan materi yang kemarin. Coba diperhatikan, kira-kira ini saya ada gambar apa? Itu gambar ekosistem, Bu. Iya, itu adalah gambar ekosistem. Apa itu ekosistem? Iya, Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, di dalam ekosistem itu kira-kira ada komponen penyusun nggak? Ada. Siapa yang mau jawab? Iya, Rizka lagi. Komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dan abiotik. Kalau komponen biotik itu yang bagaimana? Ya, Zahra? Komponen abiotik seperti Air sama cahaya matahari. air, cahaya matahari. Hanya air dan cahaya matahari? Batu, Sama pasir. Tanah. tanah. Oke. Itu tadi komponen abiotik. Hewan, tumbuhan, dan dan manusia. Itu adalah komponen penyusun dari ekosistem. Nah, sekarang yang mau Ibu tanyakan adalah kira-kira nih ada nggak pengaruh interaksi antara komponen abiotik dan komponen biotik? Ada nggak pengaruhnya? Ada Apa? contohnya interaksi abiotik yang mempengaruhi biotik. Karena suhu dan curah hujan yang mempengaruhi pertumbuhan jenis tanaman. Oke. Kalau tadi sudah interaksi komponen abiotik
dan biotik. Nah sekarang interaksi komponen biotik ke komponen abiotik. Ke komponen abiotik. Daerah yang banyak tanamannya membuat suhu udara menjadi sejuk. Daerah yang banyak tanamannya menyimpan air tanah lebih banyak karena tanah di bawah tanamannya dapat menyerap air. Oke. Nah sekarang ada nggak pengaruh interaksi dari komponen biotik ke komponen biotik? Contoh interaksi komponen biotik yang mempengaruhi komponen biotik yaitu beragamnya jenis tanaman yang tumbuh di suatu wilayah juga diikuti dengan beragamnya hewan yang hidup di wilayah tersebut. Ya itu tadi komponen abiotik dan biotik. Selanjutnya, ya rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Ya silakan. Proses makan dan dimakan yang disertai perpindahan energi. Oke, proses makan dan dimakan yang disertai oleh perpindahan energi. Ada yang bisa mendeskripsikan tentang gambar yang ada di depan? Itu adalah proses makan dan dimakan serta perpindahan energi. Boleh dideskripsikan? Jadi di dalam rantai makanan ini ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen di sini berperan sebagai padi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang, dan elang akan mati diurai oleh pengurai atau dekomposisi. Tadi kita sudah persepsi ya dari gambar-gambar yang saya tunjukkan ke kalian. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah di sini kalian atau peserta didik dapat mengidentifikasi komponen lingkungan hidup. Peserta didik dapat mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan tingkat organisasinya. Peserta didik dapat mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan peranannya. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup berdasarkan analisis dari informasi yang telah diberikan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah selanjutnya di persepsi yang sudah saya berikan, saya sudah mengirim soal pretest ya di grup. Silahkan untuk dikerjakan, ada 10 soal pilihan ganda. Dibuka HP-nya, di situ saya sudah mengirimkan link ya. Permasalahan tentang sampah rusaknya ekosistem laut ya. Silakan untuk dicermati, dipahami.
laut itu menjadi bersih dan tidak banyak sampah di dalamnya. Saya akan membagi kalian 5 kelompok. Silakan untuk membuat kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Nah, sekarang tadi kan kalian sudah melihat video tentang misalnya ekosistem laut karena sampah. Ya, silakan untuk dicari solusinya. Bagaimana memecah masalahnya supaya ekosistem laut ini bisa kembali bersih. Nah, di sini saya akan membagikan LKPD. Silakan untuk diskusi bareng. ekosistem. Silakan untuk kelompok Kansa Peggy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami tentang video tadi, cara menanggulangi sampah yang ada di laut. Caranya yang pertama itu tidak membuang sampah sembarangan. Kedua, menggunakan prinsip ekologi yaitu 4R, reduce, mengurangi penggunaan barang berpotensi menjadi sampah. Contohnya Penggunaan plastik. Kayak kita nih misalnya belanja di Alfamart nih, nah itu lebih baik kita tuh kayak dari rumah tuh membawa tas sendiri daripada
penting untuk menjaga kelangsungan hidup ekosistem kita di sekitar. Terus kita akan mengajak masyarakat bersama-sama untuk melakukan penanaman kecil-kecilan seperti tanam tanaman bunga supaya oksigen juga tetap bagus, tetap sejuk. Dan nanti jika sudah ada hal-hal kecil dari itu, maka pasti bakalan ada beberapa orang yang mulai tumbuh pentingnya untuk menjaga lingkungan sekitar. Perkenalkan, nama saya Hamzah Khairunisa Syifa. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih cara menyadarkan manusia bahwa pentingnya menjaga lingkungan kita? Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok tersebut. Mengapa pencemaran lingkungan berdampak tidak baik dalam ekosistem? Apa sih penyebab dari sampah yang menumpuk itu? Oke, terima kasih anak-anak. Tadi sudah perwakilan dua kelompok yang maju tentang yang video yang sudah Ibu sampaikan, Ibu perlihatkan tadi ya, tentang rusaknya ekosistem karena sampah. Sudah itu juga tadi ada kelompok yang mempresentasikan rusaknya hutan ya akibat penebangan liar. Nah, di sini saya mau memberikan soal protes ya. Sudah saya kirimkan di dalam grup, silakan untuk dikerjakan. Di situ ada soal 10 pilihan ganda terkait dengan materi yang hari ini diajarkan. Untuk memperebutkan suatu komponen di dalam ekosistem. Contohnya seperti kalian ya, kalian ini adalah siswa-siswi di SMK. Berarti kalian ini adalah kompetisi ya antara satu dan lainnya untuk apa? Untuk memperebutkan nilai yang bagus, gitu ya. Sudah itu tadi ada predasi. Predasi itu adalah yang kuat memakan yang lemah. Tujuannya untuk apa? Ya, seperti itu ya, Nak ya. Ya Bu. Oke. Di situ saya sudah mengirim link untuk mengisi refleksi hari ini. Ya, silakan dibuka linknya, silakan dijawab. Kira-kira hari ini kalian itu sudah mendapatkan apa saja dari pelajaran hari ini? Kira-kira pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Berkaitan dengan materi yang hari ini kita pelajari. Nah, jadi kesimpulannya hari ini adalah kita belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya yang disebut dengan ekosistem. Jadi ekosistem itu memiliki dua penyusun komponen. Yang pertama ada komponen biotik, yang kedua ada komponen abiotik. Di mana komponen biotik ini dia terdiri dari makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, kalau komponen abiotik berarti dia tidak hidup. Siapa saja? Ada cahaya matahari, air, tanah, batu, suhu, udara. Nah, antara itu kan disebut dengan lingkungan dan makhluk hidup dan mereka saling berinteraksi. Ya, itu yang disebut dengan ekosistem. Sudah itu tadi kita juga sudah belajar tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Yaitu proses makan dan dimakan serta adanya perpindahan energi. Energi dari mana? Dari tumbuhan hijau. Itu tadi kita juga sudah belajar tentang interaksi. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, ada simbiosis parasitisme. Kita sudah minggu waktu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya untuk materi hari ini, untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat.
ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.